everyone, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi. Sebelum kita membahas apa itu sistem reproduksi, kita akan mengetahui dulu apa sih manfaat dari mempelajari sistem reproduksi. Nah, dengan mempelajari sistem reproduksi, maka dapat mengetahui struktur, anatomi, proses fisiologi dan fungsional, serta dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Setelah kita mengetahui manfaat dari mempelajari sistem reproduksi, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Serta pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria itu terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal terdiri dari skrotum dan penis, serta internal terdiri dari gonad atau testis, kelenjar aksesoris, dan tubulus atau saluran. Bagian-bagian pada sistem reproduksi pria eksternal itu yang pertama ada penis. Penis merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus caryopnosa yang terlibat dalam proses kopulasi, yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh manusia. Penis juga membungkus saluran, yaitu uretra. Uretra adalah saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Yang kedua ada glans atau kepala, dan yang ketiga ada prepucium atau kutub, yaitu lipatan kulit yang dibuang melalui kitan atau sunat, dan yang terakhir ada skrotum, yaitu lipatan dinding tubuh yang berfungsi mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu normal tubuh. Lalu ada bagian-bagian sistem reproduksi pria internal. Ada testis berjumlah 2 buah, tepat berada di dalam kantung skrotum. Dan testis juga penghasil spermatozoa dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis sendiri merupakan saluran bergulung yang panjang dan berfungsi untuk pematangan dan penyimpanan sperma untuk sementara. Lalu ada vas deferens atau biasa disebut saluran sperma. Nah, saluran ini menghubungkan antara epididymis menuju ke kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris berfungsi untuk mengsekresikan cairan semen. Kelenjar aksesoris sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu vesicula seminalis yang akan menghasilkan cairan semen yang berjumlah hampir 60% dari jumlah cairan semen yang diproduksi pada sistem reproduksi pria. Nah, si vesicula seminalis itu menghasilkan semen yang kental, kekuningan, basa mukus atau berlendir. Lalu ada prostat. Prostat itu menghasilkan cairan semen yang encer, lalu menghasilkan juga enzim antigumpal dan sitrat. Dan ada bulburetral atau Cowper. Nah, Cowper itu menghasilkan cairan semen yang jernih, berfungsi untuk menetralisasi urin yang asam. Bagian sistem reproduksi pria internal yang terakhir ada uretra. Uretra merupakan saluran pengeluaran bersama yang berasal dari sistem ekresi dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal terdapat vulva dan labium, dan internal terdapat ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina, serta kita akan membahas mengenai oogenesis. Sistem reproduksi wanita eksternal terdapat vulva. Vulva merupakan celah terluar dari organ reproduksi wanita, dan vulva merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Saluran urin berasal dari ginjal, dan saluran reproduksi berasal dari ovarium. Nah, bagian yang menutup vulva itu disebut labium.
Nah, labium itu sendiri merupakan bagian yang membatasi vulva. Organ reproduksi wanita internal itu memiliki dua fungsi utama, yaitu dalam menghasilkan ovum dan mengalirkannya. Yang kedua, tempat menyimpannya janin. Nah, organnya itu yang pertama ada ovarium. Ovarium itu berjumlah 2 buah berbentuk oval yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada infundibulum. Infundibulum itu memiliki jumbai atau fimbriae untuk menangkap sel telur. Nah, ada juga tuba fallopi atau oviduk. Nah, oviduk ini berfungsi sebagai saluran jalannya ovum dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Lalu ada uterus atau rahim, biasa disebut juga rahim. Nah, rahim ini tempat perkembangannya janin, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada perimetrium atau lapisan luar, yang kedua ada myometrium atau lapisan tengah, dan yang ketiga ada endometrium, yaitu lapisan dalam. Nah, di endometrium ini tempat menempelnya plasenta. Lalu ada serviks. Serviks itu sendiri berfungsi untuk mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, terus menghantarkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan. Nah, ada juga vagina. Vagina ini merupakan saluran darah saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Di vagina itu sendiri terdapat selaput darah. Selaput darah itu mudah sobek dan tidak memiliki fungsi khusus. Namun, selaput darah dapat menjaga vagina dari kecelakaan dan dari hubungan seks bebas. Selaput darah dapat sobek karena kecelakaan, adanya gangguan, dan seks bebas. Lanjut mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur. Jika dibahas secara detail, proses dimulai dari oogonium. Oogonium melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus dan menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer ini terjadi saat bayi masih dalam kandungan, serta berhenti ketika dilahirkan, dan proses akan dilanjutkan kembali ketika masa remaja. Oosit primer akan membelah secara meiosis dan menghasilkan oosit sekunder serta badan polar primer. Nah, badan polar primer ini akan meluruh dan hancur dengan sendirinya. Oogenesis itu sendiri terjadi pada ovarium. Nah, setiap oosit primer dihasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Serta saat ovum habis, wanita ini akan memasuki masa yang dinamakan itu menopause. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir pada video ini, yaitu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu terbagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, pembelahan sel itu ada tujuannya nih. Nah, tujuan yang pertama itu memperbanyak atau reproduksi sel, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga perbaikan sel-sel yang rusak, yang keempat dan yang terakhir itu pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nah, itu tujuan dari pembelahan sel. Lanjut, macam-macam reproduksi sel. Nah, reproduksi sel ini ada berbagai macam, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada mitosis atau pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini terjadi secara langsung atau tanpa melalui fase pembelahan. Nah, terjadi pada organisme bersel satu atau bersel tunggal, atau bisa disebut juga monoseluler atau uniseluler. Contohnya itu ada bakteri dan protozoa seperti amuba sp, serta sifat anak yang dihasilkan dari proses amitosis ini sama dengan sel induknya. Nah, yang kedua ada mitosis, yaitu pembelahan sel melalui fase pembelahan. Nah, fase pembelahannya itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tujuan dari mitosis ini sendiri ada pertumbuhan, penutupan luka atau restitasi, dan regenerasi sel.
serta sifat sel anak yang dihasilkan itu sama dengan sel induknya. Nah, mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel sinomatis makhluk bersel banyak. Nah, yang terakhir dalam reproduksi sel ada meiosis. Meiosis itu pembelahan sel berlangsung 2 kali atau meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pembelahan ini disebut pembelahan reduksi, yaitu pengurangan jumlah kromosom pada kromosom sel anak yang dihasilkan. Nah, meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin, serta meiosis itu mampu memiliki 4 sel anak, dan sifat sel anaknya itu tidak sama dengan sifat sel induknya itu sendiri.